Selamat pagi anak-anak kelas 8 SMP Metodis Jakarta yang Ibu sayangi. Salam jumpa dengan Ibu Evi Haryani dalam mata pelajaran matematika. Sebelumnya, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu. Engkau pertemukan kami dengan anak-anak kelas 8 SMP Metodis Jakarta dalam pembelajaran online ini. Kami mohon Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami agar apa yang kami rencanakan dalam pembelajaran ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Pada kesempatan yang baik ini, Ibu akan mengajak kalian membahas statistik tentang ukuran pemusatan data atau tendensi sentral yang terdiri dari mean, median, dan modus. Ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral terdapat 3 buah nilai statistik yang dipandang dapat mewakili kumpulan suatu data, yaitu mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah data diurutkan, modus atau nilai yang sering muncul. Ukuran pemusatan. Yang pertama tentang mean. Rumusnya dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Median dapat diperoleh dengan rumus nilai tengah setelah data diurutkan. Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang frekuensinya paling banyak. Berikutnya akan Ibu berikan contoh cara menentukan mean, median, dan modus. Perhatikan contoh dengan data 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Menentukan mean atau rata-rata bisa diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Berarti 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 7. Berikutnya menentukan median, yaitu nilai tengah data diurutkan. Data sudah berurutan, maka perhatikan di sebelah kiri dibuang 4 data, di sebelah kanan juga dibuang 4 data, karena datanya berjumlah 9. Maka median atau nilai tengahnya adalah 7 yang dibulatin merah. Selanjutnya menentukan modus atau nilai yang sering muncul. Perhatikan data, nilai 5 itu muncul 1 kali. Nilai 6 muncul 2 kali.
nilai 7 muncul 3 kali, nilai 8 muncul 2 kali, dan nilai 9 muncul 1 kali. Maka nilai yang sering muncul pada data di atas adalah 7. Karena 7 muncul sebanyak 3 kali. Berikutnya, contoh menentukan modus untuk data tunggal. Diketahui sekumpulan data berikut ini: 5, 4, 7, 9, 2, 1, 5, 3, 5, 7, dan 10. Nilai modus untuk kumpulan data di atas adalah 5. Karena angka 5 paling sering muncul dibanding dengan angka yang lainnya, yaitu muncul sebanyak 3 kali. Contoh menentukan modus data tunggal. Modus adalah nilai data yang paling sering muncul. Contoh yang pertama, datanya adalah 3, 3, 2, 7, 2, 5, 10, 7, 4, 7. Modusnya adalah 7. Kedua, datanya yaitu 5, 4, 6, 4, 6, 8, 9, dan 12. Modusnya adalah 4 dan 6. Karena 4 dan 6 paling sering muncul pada data tersebut. 3, datanya adalah 5, 4, 6, 7, 10, 15. Modusnya tidak ada karena semua muncul 1 kali. Berikutnya contoh menentukan min dan modus data tunggal apabila datanya ditampilkan dalam bentuk frekuensi. Pada data atau pada tabel bisa kita artikan bahwa tinggi badan siswa 150 cm, frekuensinya 15, artinya siswa yang tinggi badannya 150 itu sebanyak 15 orang. Sedangkan siswa yang tinggi badannya 155 sebanyak 10 orang. Siswa yang tinggi badannya 160 cm sebanyak 12 orang. Siswa yang tingginya 165 cm sebanyak 18 orang. Dan siswa yang tingginya 170 cm sebanyak 14 orang. Dan siswa yang tingginya 185 cm sebanyak 12 orang. Menentukan modusnya yaitu terdapat pada nilai yang memiliki frekuensi terbesar yaitu 165. Jadi modusnya adalah 165 karena 165 paling banyak muncul, yaitu 18 kali muncul. Sedangkan untuk menentukan min atau rata-rata bisa diperoleh dengan cara 150 kali 15 ditambah 155 kali 10 ditambah 160 kali 12
ditambah 165 kali 18 ditambah 170 kali 14 ditambah 185 kali 12, hasilnya dibagi dengan 15 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 12 sama dengan 13.290 dibagi 81 sama dengan 164,1. Contoh mencari median data genap dan data ganjil. Apabila datanya diketahui 10, 6, 9, 5, 12, dan 3, maka banyaknya data bisa kita hitung sama dengan 6. Berarti termasuk data genap. Terlebih dahulu data diurutkan menjadi 3, 5, 6, 9, 10, 12. Maka mediannya adalah data yang berada di tengah, yaitu nilai data 6 ditambah 9 dibagi dengan 2, maka mediannya 7,5. Contoh berikutnya, datanya diketahui 3, 7, 8, 10, dan 5. Banyaknya data ada 5, berarti termasuk data ganjil. Terlebih dahulu kita urutkan datanya menjadi 3, 5, 7, 8, dan 10. Maka nilai yang berada di tengah data tersebut adalah 7. Selanjutnya, contoh menentukan min dari soal cerita. Data usia 20 siswa kelas 9 SMP adalah 2 siswa berumur 12 tahun, 4 siswa berumur 13 tahun, 6 siswa berumur 14 tahun, dan 8 siswa berumur 15 tahun. Tentukan rata-rata atau min umur dari 20 siswa tersebut. Jawabnya, minnya adalah X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 ditambah X3 kali F3 ditambah X4 kali F4, hasilnya dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Perlu kalian ketahui bahwa X1-nya dari data tersebut sama dengan 12, F1-nya sama dengan 2, X2 sama dengan 13, F2 sama dengan 4, X3 sama dengan 14, F3 sama dengan 6, X4 sama dengan 15, F4 sama dengan 8. X1 artinya adalah data yang ke-1, nilai data yang ke-1. F1 adalah data frekuensi yang ke-1 atau munculnya data yang ke-1. Sama dengan 12 kali 2 ditambah 13 kali 4 ditambah 14 kali 6 ditambah 15 kali 8, hasilnya dibagi dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 sama dengan 24 ditambah 52 ditambah 84 ditambah 120
dibagi dengan 20 sama dengan 280 dibagi 20 sama dengan 14. Jadi, rata-rata atau min usia 20 siswa tersebut adalah 14 tahun. Tugas menentukan min, median, dan modus. Bisa kalian lihat di slide nomor 11 dan 12. Ketentuan mengerjakan tugas. Yang pertama, tugas matematika terdapat pada slide 11 dan 12. 2. Dikerjakan dan dikumpulkan langsung hari ini, Kamis 9 April tahun 2020 pukul 16.00. 3. Tugas dikerjakan melalui Meshwork, kumpul, dan upload file berformat doc atau docx. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar. Semoga apa yang baru kami pelajari berguna bagi hidup kami sekarang dan nanti. Haleluya. Amin.